jumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang percabangan lanjutan ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang if tunggal ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang if majemuk. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa if majemuk digunakan untuk memilih kondisi jika diberikan lebih dari dua pilihan. Ya. Nah, di sini sudah ada sintaks dasarnya ya, bentuk umumnya seperti ini. If expression 1 then statement 1. Elif expression 2 dan statement 2. Elif expression 3 dan statement 3. Else statement 4 ya. Konsepnya ini sama dengan if tunggal. Bedanya hanyalah banyak pilihan yang diberikan ya. Kalau di if tunggal pilihannya hanya ada dua. Pilihan pertama dan pilihan dua. Kalau pilihan pertama salah, maka otomatis dikerjakan pernyataan yang kedua. Sebaliknya, jika pernyataan yang pertama benar, maka statement yang kedua diabaikan. Ya. Nah, kalau dia if majemuk, pilihan yang diberikan lebih daripada dua ya. Bisa saja 3, 4, 5, 6 tergantung dari studi kasus ya. Oke, kembali lagi ke bentuk dasarnya ini. Jika expression 1 benar, maka kerjakan pernyataan 1. Jika expression 1 salah, maka statement 1 diabaikan, masuk ke expression yang kedua. Jika expression 2 benar, maka kerjakan statement 2. Jika salah, lanjut ke expression yang ketiga. Apakah expression ketiga benar atau salah? Jika benar, maka kerjakanlah statement 3. Jika salah, maka lanjut ke else. Else ini artinya pilihan terakhir. Selain dari yang ketiga ini, maka pilihan terakhirlah yang dikerjakan ya. Jadi kalau tiga-tiganya salah, berarti nanti yang dihasilkan adalah pernyataan keempat. Seperti itu ya. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 1 sudah dibahas di video sebelumnya. Soal nomor 2, buatlah program untuk menentukan kategori umur dan status dengan ketentuan berikut. Jika umur lebih kecil dari 5, maka kategori balita dan status belum sekolah. Jika umur lebih kecil dari 12, maka kategori anak-anak dan status PAUD atau TK atau SD. Jika umur lebih kecil dari 18, maka kategori remaja dan status pelajar SMP atau SMA. Jika umur lebih kecil dari 60, maka kategori dewasa dan status kuliah atau bekerja atau menikah. Selain itu, maka kategori manula dan status pensiun. Nah, dari kasus ini bisa kita peroleh ada 5 pilihan ya, 5 pilihan. Yang pertama, kondisinya lebih kecil, umurnya lebih kecil dari 5, kemudian lebih kecil dari 12, umur lebih kecil dari 18, umur lebih kecil dari 60 dan lebih besar dari 60 ya. Selain itu berarti lebih besar dari 60. Ada 5 pilihan, berarti nanti jumlah if-nya ada 1, kemudian ada elif-nya sebanyak 3 ya. Elif-nya 3 dan else-nya ada 1. Oke. Langsung kita buat kode programnya. Yang pertama kita mau buat dulu judulnya ya. Saya buka dulu Python-nya, kemudian saya ketikkan judulnya.
print program menentukan kategori umur. Oke. Kemudian langkah berikutnya, saya input dulu nama dan umurnya ya. Untuk perintah input saya gunakan variabel misalnya nama sama dengan input, masukkan nama, kemudian umur sama dengan input, masukkan umur, oke. Kemudian saya bandingkan if umur lebih kecil dari 5 ya. Kita kerja berdasarkan soal ya. Jika umur lebih kecil dari 5, maka kategori balita dan status belum sekolah. Jika umur lebih kecil dari 5, titik 2, enter. Kategori sama dengan balita. Kemudian saya enter lagi, status belum sekolah. Kemudian kondisi yang kedua, jika umur lebih kecil dari 12, titik 2, kategori anak-anak, status pelajar TK, SD, PAUD, TK, SD. Kemudian kondisi yang ketiga, if umur lebih kecil dari 18, titik 2, kategori sama dengan remaja, status pelajar SMP atau SMA. Kondisi yang ketiga, umur lebih kecil dari 60 ya. Sorry ya, di sini bukan if tapi elif ya, elif. Ini juga elif. Kondisi yang berikutnya, elif umur lebih kecil dari 60.2, kategori dewasa, status kuliah atau bekerja atau menikah ya. Kemudian selain itu berarti ini adalah pilihan terakhir ya. Ingat ya, kalau pilihan terakhir
Berarti kita cukup ketikkan else. Else pernyataannya kategori manula status pensiun, ya. Oke, selesai kita bandingkan. Sekarang kita tinggal buat output hasil dari perbandingannya, ya. Ingat, kalau dia mau tampilkan hasilnya, kita harus buat dulu perintah untuk output, ya. Perintah untuk output adalah print. Apa yang mau di print? Yang mau di print adalah kategori dan status berdasarkan umur dan nama yang kita input tadi, ya. Jadi di sini kita ketikkan kategori koma kategori, ya. Atau kita tambahkan di sini kalimatnya, Anda termasuk kategori, kemudian print status Anda. Oke, seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Saya klik run, kemudian saya pilih run modul, otomatis minta simpan, saya klik OK. Kemudian saya tentukan lokasi penyimpanannya, saya klik dulu di PC, saya pilih misalnya direktorinya di drive D, saya pilih foldernya, oke. Kemudian saya buat namanya misalnya if lanjutan, ya. Saya save. Kemudian saya tunggu nanti muncul tampilan hasilnya, ya. Nah, seperti ini. Invalid syntax. Saya klik OK. Kenapa tadi muncul invalid syntax? Saya ulang sekali lagi, run modul, muncul invalid syntax. Kenapa? Nah, ingat ya, ketika kita mengetikkan kode programnya, satu huruf salah atau satu huruf hilang, maka nanti programnya error. Contohnya seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, if selalu diakhiri dengan titik 2, else juga diakhiri dengan titik 2, kemudian else juga diakhiri dengan titik 2. Maka ketika saya jalankan ini kembali, langsung muncul hasilnya seperti ini, ya. Saya kecilkan dulu. Ini pun saya kecilkan dulu. Ya, biar kelihatan output dengan teks editornya, ya. Nah, ini dia hasil dari kode-kode perintah yang kita ketikkan. Ya, yang pertama print judul, ya. Judulnya tadi adalah program menentukan kategori umur. Kemudian input, masukkan nama. Nah, di sini ada perintah input, berarti saya bisa ketikkan di sini namanya. Namanya misalnya saya masukkan Jubel. Jubel. Kemudian saya tekan enter. Muncul lagi masukkan umur. Nah, kenapa bisa muncul masukkan umur? Karena ada perintah ini. Umur sama dengan in dalam kurung input. Nah, apa bedanya? Di bagian nama dengan di bagian umur ada tambah satu perintah in, ya. Di video-video sebelumnya ini sudah pernah saya jelaskan. In ini adalah singkatan dari integer.
Kenapa integer? Karena saya mau masukkan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Sedangkan di bagian nama tidak ada saya masukkan int atau float karena biasanya nama ini tidak pernah dihitung ya. Tidak pernah dihitung, sedangkan umur ini biasanya ada perhitungan umurnya ya. Makanya di sini ada tambah integer ya, seperti itu. Misalnya di sini saya masukkan umurnya 12 tahun. Saya tekan enter. Nah, di sini langsung muncul Anda termasuk kategori remaja, status Anda pelajar SMP atau SMA. Nah, kenapa bisa langsung muncul seperti ini? Dari begitu banyaknya kode perintah yang kita ketikkan, ternyata outputnya hanya begini, ya. Nah, jadi angka 12 ini ditampung di variabel umur. Kemudian masuk ke percabangan ini, kondisi, dilakukan pengujian. Angka 12 tadi dibandingkan dengan angka 5. Apakah 12 lebih kecil dari 5? Benar atau salah? Ya. Jika hasil pengujiannya ini benar, maka pernyataan yang di dalamnya ini yang dikerjakan. Ingat ya, kalau dia perintahnya mencorok ke dalam, berarti ini adalah bagian dari perintah yang di atasnya ya. Nah, ini kategori dan status belum sekolah ini adalah bagian dari si if umur lebih kecil dari 5. Tadi angkanya 12. Apakah 12 lebih kecil dari 5? Jawabannya adalah salah ya. 12 itu lebih besar dari 5. Nah, karena ini salah, maka perintah di dalamnya ini diabaikan. Dia akan lanjut pengujian yang kedua. Elif, apakah umur lebih kecil dari 12? Apakah 12 lebih kecil dari 12? Ya, salah ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. 12 lebih kecil dari 12. Ini adalah salah. Karena salah, maka pernyataan yang di dalamnya ini diabaikan. Dia lanjut ke pengujian yang ketiga. Elif, umur lebih kecil dari 18. Apakah 12 lebih kecil dari 18? Benar atau salah? Benar ya. 12 lebih kecil dari 18. Nah, karena ini benar, maka pernyataan di dalamnya dikerjakan. Kategorinya remaja, statusnya pelajar SMP atau SMA. Ya. Nah, ingat ya konsepnya, kalau salah satu sudah benar, maka yang lain akan diabaikan, ya. Nah, karena ini sudah benar, maka ini tidak akan dibaca lagi. Ya. Dia akan langsung lompat kemari. Print, Anda termasuk kategori apa? Nah, ada kata kategori di sini. Berarti dia memanggil kategori. Yang mana kategori yang dipanggil? Balita, anak-anak, remaja, dewasa atau manula, ya. Tentu saja dari hasil pengujian yang tadi. Tadi hasil pengujiannya berhenti di kondisi yang ketiga. Berarti si kategori yang dipanggil adalah si remaja, ya. Maka di sini muncul tulisan remaja. Kemudian statusnya adalah pelajar SMP atau SMA. Seperti itu, ya. Dari mana muncul statusnya? Karena ada perintah print status Anda, status ya, sama dengan kategori tadi. Seperti itu ya. Saya coba sekali lagi nih, saya tutup, saya jalankan kembali run modul. Sekarang saya mau coba masukkan umurnya misalnya 70 tahun ya. Coba saya buat di sini namanya misalnya Yuni. Saya enter.
masukkan umurnya 70, saya enter, dia langsung muncul. Anda termasuk kategori manula, status Anda pensiun ya. Oke, kita uji kembali. Umur yang dimasukkan adalah 70 ya. Masuk ke sini ya. Masukkan umur 70, kemudian lakukan pengujian. If jika umur lebih kecil dari 5, jika 70 lebih kecil dari 5, maka kerjakan ini ya. 70 lebih kecil dari 5, benar atau salah? Salah ya, maka ini diabaikan. Lanjut kemari, apakah 70 lebih kecil dari 12? Salah. Karena salah, maka ini diabaikan. Lanjut lagi pengujian berikutnya. Apakah 70 lebih kecil dari 18? Salah, karena salah ini diabaikan. Lanjut ke pengujian berikutnya. Apakah 70 lebih kecil dari 60? Salah, karena salah, pernyataan di dalamnya diabaikan, dia akan langsung mengerjakan yang ini. Ya, ini adalah pilihan terakhir. Otomatis kategorinya ini adalah manula, statusnya pensiun. Ya, ini masih ditampung di sini. Kapan ini dikerjakan? Ketika kita panggil si kategori, kita panggil status, maka muncullah hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Oke, sekali lagi ini yang terakhir saya jalankan kembali. Sekarang saya mau coba masukkan umurnya 3 tahun ya. Saya masukkan misalnya namanya si Glory. Saya tekan enter, masukkan umur, saya masukkan 3, kemudian saya tekan enter. Langsung muncul kategori balita, status belum sekolah ya. Oke, kita lakukan lagi pengujian. Angka 3. Apakah angka 3 lebih kecil dari 5? Benar apa salah? Ya, ini jawabannya adalah benar. Karena ini benar, maka perintah di dalamnya langsung dikerjakan. Kategori balita, status belum sekolah. Karena kondisi yang pertama sudah benar, maka kondisi yang berikutnya ini tidak akan dikerjakan lagi. Ini langsung diabaikan. Ya, ingat konsepnya. Salah satu kondisi memenuhi, pernyataan di dalamnya dikerjakan, yang lain diabaikan. Jika belum memenuhi, maka akan dilakukan terus pengujian sampai dapat. Seperti itu dia intinya ya. Jadi tadi ini sudah benar, ini diabaikan sampai else-nya diabaikan, dia langsung lanjut ke sini. Print, Anda termasuk kategorinya tadi adalah si balita, statusnya adalah belum sekolah ya. Seperti itu dia pengujiannya. Oke. Sampai di sini dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Sering-sering berlatih di rumah, sering-sering mengerjakan studi kasus supaya kamu benar-benar paham mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan, ya. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa di video berikutnya.